Selamat datang di Live and Learn pembukaan baru. Let's go. Video pertama Jadi apa kabarnya teman-teman semua? Mungkin udah 1 mingguan nggak upload video. Kenapa? Karena lagi mencoba membuat pembukaan dan penutupan baru. Ini apa sih? Gitu ya. Sorry. Jadi sekarang posisi itu lagi di jalan, lagi macet. Kebetulan kok tiba-tiba kayak pengen ngobrol aja gitu, kayak pengen ngomong sesuatu tentang tenang aja, aman ya. Saya tetap fokus ke jalan ini sambil ngobrol, sambil kesannya tuh biar kayak ada yang nemenin ngobrol, nemenin nyetir. Ini lagi macet banget, ini masih di bulan Ramadan dan posisi sekarang jam 5:30 lagi, jadi lagi macet-macetnya. Tapi tiba-tiba kepikiran pengen ngomong tentang ya perjalanan hidup. Ya sebenarnya di video-video yang lalu juga sudah sering ngobrolin tentang perjalanan hidup, cuman ini tiba-tiba berpikir bahwa tahun 2026 ini, sekarang masih awal tahun, masih bulan Februari tahun 2026, itu kok kita nggak tahu ya, maksudnya hidup kita tuh kalau kita ngeliat tuh kayaknya makin susah gitu, secara negaranya, secara biaya-biaya yang harus kita keluarkan, apalagi ditambah dengan kekhawatiran kalau anak sekarang sudah besar. Kebetulan saya punya anak 3. Yang paling besar itu sekarang sudah mau mondok. Insya Allah nanti di bulan Mei dia mungkin akan mondok. Tentunya sebagai orang tua yang melepaskan anak pertamanya untuk mondok, itu punya rasa kekhawatiran. Bagaimana nanti di sana, teman-temannya, makannya. Padahal selama ini dia kita fasilitasi, kita rawat, kita jaga, tapi nanti dia akan terlepas semuanya. Walaupun alhamdulillah kita ketemu pondokan yang memang intensitas buat ketemunya cukup ada gitu ya, cukup banyak, dalam 1 bulannya bisa 2-3 kali. Cuman tetap aja kita khawatir, karena kita tahu dulu kita sangat memanjakan dia. Dan tapi pun kita juga kadang harus mengikhlaskan rasa takut itu, harus mengabaikan rasa takut itu, karena kita tahu kita punya target yang lebih baik, bukan cuma untuk kita tentunya, tapi tentunya untuk si anak juga. Bagaimana agar dia lebih mandiri, lebih dewasa, lebih tahu kesusahan, lebih tahu bagaimana penciptanya seperti apa. Karena itu sangat penting, bagaimana nabinya. Dia harus tahu berbuat seperti apa. Karena kalau selama dia masih di rumah terfasilitasi, walaupun dimarahin kayak apa sama bapaknya sama ibunya, tetap aja nggak akan serasa sama seperti dimarahin orang lain. Dan kita juga khawatir, bahkan banyak berita-berita tentang pembulian anak yang sampai bunuh diri segala macam. Makanya kita mencari sekolah yang cukup baik, dan kalau sekolah yang cukup baik itu berarti ya cukup mahal juga bayarannya. Cuman itu nggak ada masalah, dan itu memang menjadi sudah tanggung jawab perjuangan saya gitu kan, untuk nyari pembiayaan, fasilitas untuk bisa agar anak kita tuh mendapatkan sekolah yang bisa menjamin segala-galanya, menggantikan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Ya apapun itu pasti ada harganya dong. Kalau kita mau yang sesuatu yang mudah, ya harganya adalah kita keluar uang, keluar biaya. Kalau mau yang murah ya kita keluarkan tenaga kita sendiri, tapi biasanya kita nggak sanggup karena kemampuan tenaga, kemampuan ilmu untuk mendidik anak dan segala macam. Jadi memang kalau ada orang suka bilang 2026 be nice to me, kayaknya salah deh. Bukan salah sih, kayaknya nggak usah ngomong be nice. Karena sebenarnya apapun yang dikasih itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin apa yang dikasihkan oleh Dia, oleh kepada kita, semuanya itu baik. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita dapat hal yang lempeng-lempeng aja, kayaknya kita nggak bisa belajar banyak. Ya kalau hidup kita enak-enak aja, itu kita nggak bisa belajar banyak. Bahkan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, orang yang hidupnya susah itu lah, dialah yang ilmunya lebih banyak. Dan dulu ada seorang guru saya pernah berkata,
orang yang paling banyak bebannya itu orang yang paling pintar. Ya benar sih, memang pasti secara otomatis mau nggak mau kalau kita banyak bebannya pasti kita paling pintar. Jadi sebenarnya di 2026 ini apa yang harus kita omongin sih? Di 2026 ini sebenarnya apa yang harus kita omongin? Ya kita terima apapun takdirnya Allah, kita terima dan kita tetap akan menang. Dalam artinya kita tetap akan bisa menjalani itu semua. Dan kita sudah tahu janji Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan sesuai kemampuan hambanya. Jadi pasti kita mampu, dan hanya kita yang mampu, karena Allah hanya memberikan cobaan itu kepada orang itu masing-masing sesuai kadarnya masing-masing. Jadi kalau cobaan yang datang kepada kita, sudah pasti kita yang mampu, orang lain itu tidak mampu gitu. Jadi ya 2026 ini harus kita hadapi apapun itu permasalahannya. Ya kalau karena video kita itu sering ngomonginnya pajak, ya nanti kalau semua permasalahan pajak harus kita hadapi. Era baru, Cortex, era semua pencatatan menjadi lebih transparan, menjadi lebih luar biasa, beresiko. Jadi ya kita harus hadapi. Toh manusia itu adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan adaptasi yang paling baik. Jadi kita pasti bisa beradaptasi sih. Nggak mungkin nggak, pasti bisa. Jadi posisi sekarang juga masih di jalan, belum nyampe. Tapi senang gitu jadi bisa ngobrol gitu. Jadi seakan-akan kayak benar-benar langsung ngobrol sama anda sekalian gitu. Jadi ya memang ini ya perjuangannya. Dan kalau bagi cowok ya terutama kayaknya menyenangkan ya, kita bisa sendirian di mobil, bisa ngobrol, bisa apa ya, kayak introspeksi diri, bisa kayak merenungkan sesuatu gitu ya kan, sambil ngeliat jalan walaupun bermacet-macet, tapi kita bisa apa sih namanya, bisa kayak bisa banyak berpikir. Kadang itu yang diperlukan oleh pria gitu ya, kita hanya perlu diam, kita berenung tanpa gangguan, walaupun pada akhirnya kita juga harus paham bahwa keluarga, istri dan anak itu adalah orang-orang yang benar-benar melengkapi hidup kita. Dulu waktu saya masih bujangan, rasanya kayak saya tuh kayak pengen nggak pengen nikah, pengennya tuh hidup, punya rumah, kerja sampai gila-gilaan, punya uang banyak gitu, terus punya rumah. Akhirnya rumah itu saya ajak teman-teman saya untuk tinggal, kita bisa hidup bareng, yang cuma sama teman-teman aja, kayak kesannya enak, padahal enggak juga sih. Kan teman-teman kita itu selama ini kenapa kita anggap dia bisa memahami kita, karena kan dia nggak ketemu kita tiap hari ya, ketemu kita cuma enak-enaknya doang gitu. Jadi tentunya nggak akan bisa disamakan dengan anak sama istri yang per detiknya, per jamnya, per menitnya, per hari, per minggu, per bulan, per tahun itu bersama kita terus menghadapi semua masalah kita semua gitu, jeleknya kita, bagusnya kita, kurangnya, lebihnya, dialah yang bisa menerima kita gitu. Dan pada akhirnya pada saat saya sudah menikah, yang dulunya rasanya kayak pengen apa-apa sendirian aja, sekarang apa-apa nggak bisa loh. Sekarang tuh apa-apa pengen ada istri, pengen ada anak. Bahkan kalau tidur nggak ada istri saya di tempat tidur, ataupun nggak ada anak saya pegel, saya nggak bisa tidur, karena kasur itu jadi terasa sangat luas sekali rasanya. Padahal kasur saya kecil, cuman ukuran queen size, bukan king size juga gitu, tapi rasanya jadi kayak nggak bisa tidur karena terlalu luas rasanya kasur itu. Ya mungkin itu sudah waktunya perubahan dalam hidup seorang pria ya. Ini sebenarnya ngobrolnya tanpa tema banget ini, ngobrolnya ngalor ngidul banget. Cuman pasti pemirsa ngerti kan kenapa tiba-tiba pengen ngomong gini, karena ada kekhawatiran gitu bahwa hidup kita tuh berjuang, harus mikirin kesehatan, harus mikirin finansial, harus mikirin agama, contoh buat anak-anak istri. Tapi itu semua menjadi worth it pada saat kita berpikir bahwa kalau itu kita niatkan menjadi ibadah, balasannya surga. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Bumi itu ada 7 lapis, langit itu ada 7 lapis. Jadi bukan kesannya cuma langit satu, bumi satu, enggak. Bumi itu ada 7 lapis yang kita nggak pernah tahu, langit itu juga ada 7 lapis yang kita nggak pernah tahu. Dan surga itu lebih luas daripada itu. Bahkan perbandingannya seakan-akan kalau bumi dan langit itu digabungkan jadi satu, ditaruh di surga, itu cuma kayak seperti cincin ditaruh di padang pasir. Sebesar apa sih cincin di padang pasir, sebesar apa gitu. Jadi surga itu luas sekali gitu. Makanya ya hidup berjuanglah yang baik,
bersabarlah terhadap cobaan Allah, tetap tegakkan sholat, sodako, berpuasa dan berhaji bila mampu. Sampai kapan? Sampai kita mati aja. Ya cuma sampai kita mati doang. Karena kalau udah mati juga udah selesai, semua tugas-tugasnya semua sudah selesai. Jadi jangan nyesel, jangan nyesel. Saya ngomong sama diri saya sendiri, jangan nyesel Hendrik. Karena ya tetap berjuang, tetap berkelakuan yang baik, tetap pegang prinsip. Ingat, hanya anak kepada anak dan istri saja cukuplah mereka sebagai harta, sebaik-baiknya harta. Istri soleha, anak-anaknya soleh. Dan istri saya kayaknya menurut saya termasuk orang yang sangat soleha sekali, istri yang sangat soleha. Gitu guys, udah 10 menit kayaknya udah cukup ya. Sebenarnya sih belum masih, tapi kalau dilanjutin ngobrolnya ngalor ngidul makin gak jelas, jadi cuma bicara keresahan doang gitu. Cuman pasti bisa, karena kita sudah hidup dari, umur saya sudah 41 tahun, saya sudah hidup 40 tahun dan sudah berhasil mengalami semua cobaan dan tetap I'm gonna still win in the next years. Gitu guys, terima kasih udah nemenin, terima kasih udah nonton sampai akhir. Silahkan komen ya apapun ya, yang mau nanya soal apapun insya Allah akan saya jawab ya. Terima kasih banyak.